Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madip Pranadata Gunawan. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sumber hasil tesis saya dengan judul Investigasi Kesenjangan Niat Perilaku Konsumsi Hijau dan Peran Jarak Psikologis Perubahan Iklim. Ini merupakan salah satu syarat saya untuk memenuhi S2 Magister Sains Manajemen saya di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Dosen pembimbing saya telah membantu saya selama ini adalah Ibu Yulia Arisnani Widaningsih, MBA PhD. Pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan latar belakang, kesenjangan teoritis dan juga empiris. Dan juga model penelitian akan saya tampilkan dan secara singkat akan saya jelaskan yang telah saya presentasikan pada seminar proposal sebelumnya. Pertama, dari latar belakang, praktik konsumsi yang tidak berkelanjutan berdampak buruk bagi alam. Menurut Wong 2022, Halhafa, Dulif, dan Dub pada 2020, dan praktik konsumsi hijau menjadi solusi untuk kelestarian lingkungan tanpa mengurangi kualitas konsumsi. Dan di mana praktik konsumsi hijau itu sendiri seperti mengonsumsi produk yang lebih ramah lingkungan itu merupakan solusi ke depannya bagi kita, di mana produk-produk dengan yang tidak ramah lingkungan seperti misalnya mayoritas menggunakan plastik akan mencemari lingkungan. Namun konsumsi hijau sendiri, produk hijau tersebut akan menjadi solusi yang akan lebih baik bagi lingkungan tapi tanpa mengurangi kualitas konsumsi. Dan konsumen mulai menyadari dampak perilaku pemenuhan mereka pada perubahan iklim, di mana praktik konsumsi hijau memiliki stigma yang positif terhadap perubahan iklim yang lebih baik. Kesadaran ini sayangnya tidak selalu didukung dengan perilaku konsumsi hijau yang disebut sebagai kesenjangan antara niat dan perilaku seseorang. Ketika mereka telah memiliki kesadaran yang baik, memiliki niat yang baik juga positif untuk mengkonsumsi hijau, namun tidak selalu berujung pada perilaku pembelian produk hijau ataupun juga konsumsi produk hijau. Namun sayangnya penelitian sebelumnya yang mayoritas pada menggunakan teori keberlakuan itu masih minimal yang menginvestigasi hingga bagian perilaku konsumsi hijau, dan hasilnya juga belum konklusif dikarenakan selain minimal tersebut. Sehingga di sini kesenjangan teoritis dan empiris pada penelitian kali ini, kesenjangan teoritisnya, kesenjangan niat perilaku hijau masih belum dipahami dengan baik dan juga belum konklusif. Karena mayoritas penelitian sebelumnya hanya menginvestigasi hingga niat saja, sehingga masih minim studi sebelumnya yang meneliti hingga pada bagian perilaku. Dan mayoritas penelitian sebelumnya menggunakan teori perilaku terencana. Dan pada penelitian kali ini akan menggunakan Behavioral Design Theory atau BRT yang digunakan untuk memberikan penambahan faktor kontekstual. BRT masih tergolong teori dalam tahap pengembangan, dan pengembangan bisa dilakukan dengan penambahan variabel efek moderasi menggunakan teori diri lainnya, dan dengan hingga bagian perilaku yang juga masih minim dilakukan, sehingga minimnya penelitian hingga perilaku tidak hanya pada konteks general umum dari konsumsi hijau, tapi juga dari teori ini sendiri. Dan kesenjangan empirisnya, penelitian serupa masih minim dilakukan di Indonesia, dan pemahaman mengenai konsumen produk hijau di Indonesia juga masih diketahui, sehingga akan penelitian ini menggunakan setting di Indonesia. Dan untuk pertanyaan penelitian, satu, apakah niat konsumsi hijau berpengaruh pada perilaku konsumsi hijau seseorang? Kedua, apakah jarak psikologis seseorang pada perubahan iklim berdampak pada pengaruh niat perilaku konsumsi hijau? Tiga, apakah sikap konsumsi hijau berpengaruh pada niat konsumsi hijau? Keempat, apakah alasan untuk tidak mengkonsumsi hijau berpengaruh pada sikap konsumsi hijau? Dan di sini terdapat tujuan penelitian, yaitu satu, menguji pengaruh positif niat konsumsi hijau pada perilaku konsumsi hijau. Dua, menguji pengaruh moderasi jarak psikologis pada niat dan perilaku konsumsi hijau. Tiga, menguji pengaruh positif sikap konsumsi hijau pada niat konsumsi hijau. Empat, menguji pengaruh positif alasan untuk mengonsumsi hijau pada niat konsumsi hijau. Yang kelima, menguji pengaruh negatif alasan untuk tidak mengonsumsi hijau pada niat konsumsi hijau. Nah, pada seminar proposal sebelumnya telah menjelaskan penggunaan dua teori yang digabungkan menjadi satu model penelitian pada penelitian kali ini.
itu pada utamanya menggunakan teori behavioral listening theory dengan control level teori yang saya ambil sebagai psikologis perubahan iklim sebagai variabel moderasi. Di sini jarak psikologis menjadi variabel penghambat, yang mana niat konsumsi hijau yang tinggi diasumsikan seorang memiliki niat konsumsi hijau yang tinggi. Namun, jika orang tersebut masih merasa memiliki jarak psikologis perubahan iklim yang jauh, sebagai contoh dia masih merasa bila perubahan iklim akan terjadi yang masih jauh ke depan, itu bisa jadi faktor yang menghambat atau membatalkan dia melakukan perilaku konsumsi hijau. Dan dari sini telah dilakukan hasil pengumpulan data yang dilakukan melalui menggunakan media daring, yaitu kuesionernya berbentuk Google Form sebagai salah satu juga alasan mengapa tidak menggunakan kertas untuk tentunya lebih ramah lingkungan, dan penyebarannya melalui WhatsApp dan juga utamanya menggunakan platform Gudata untuk memastikan data juga tersebar secara acak orang yang tidak saya kenal. Dan penyebaran ini dilakukan dari bulan Juni sampai dengan Juli 2023. Untuk jumlah responden yang mengisi kuesioner bagian pertama, karena memang dalam penelitian ini terdapat 2 bagian kuesioner. Yang satu hingga bagian niat, dan yang bagian kedua itu hingga bagian perilakunya. Dan terdapat 1 minggu di antaranya. Dan untuk jumlah responden mengisi kuesioner bagian pertama terdapat 273. Namun dari sana sudah tersortir. Pertama, orang yang tidak mengambil keputusan sendiri dalam aktivitas pembelian. Jadi di sini terdapat beberapa filter sebanyak 27 orang yang mayoritas adalah anak muda, usia 18, usia 19, yang ternyata pembelian produknya sehari-harinya masih dilakukan oleh orang tuanya, sehingga dia tidak memiliki keputusan. Dan lalu ke nomor 2, ada yang berusia di bawah 17 tahun, itu juga terfilter, tersaring. Dan nomor 3, tidak memiliki nomor telepon. Sehingga jumlah responden yang dapat dihubungi untuk pengisian kuesioner bagian pertama berjumlah 240. Dan setelah itu, 240 itu dihubungi kembali 1 minggu setelah mereka mengisi untuk mengisi kuesioner bagian kedua. Namun, sebanyak 90 responden tidak memberikan respons pada bagian kedua, sehingga total jumlah data responden dapat diolah adalah 150. Berikutlah deskripsi data pertama, itu profil respondennya, di mana dengan platform Gudata terdapat penyebaran dengan mayoritas dari jenis kelamin adalah perempuan dengan jumlah 68,7%. Dalam usia dominasi pada usia kategori 20-29 tahun sebanyak 48%. Di provinsi mayoritas terdapat di Jabodetabek dengan 26,7% dan juga Bali dan Nusa Tenggara dengan 23,3%. Untuk kategori pendidikan mayoritas adalah diploma atau S1 dengan 60% persentasenya. Untuk pekerjaan didominasi oleh pegawai swasta dan juga mahasiswa atau pelajar. Jenis konsumsi hijau ditanyakan apa produk yang dikonsumsi ataupun mereka beli konsumsi hijau dalam 1 minggu terakhir. Terdapat 123 jumlah responden yang menjawab pilihan tersebut, yang dimana berarti lainnya menjawab tidak ada. Itu mayoritas adalah produk substitusi plastik atau yang dapat didaur ulang sebanyak 71,5%. Contohnya produknya adalah sedotan besi, botol minum bambu, tas belanja daur ulang. Lalu yang kedua adalah produk dengan bahan alami atau dapat terurai secara hayati sebanyak 20,30%. Contohnya adalah pencuci piring dari sabut kelapa atau popok bayu yang dapat terurai secara alami di tanah. Dan kemudian disusul oleh makanan organik nomor 3 sebanyak 17,10%. Nah, contohnya adalah beras dan sayuran organik yang berarti tidak menggunakan pestisida. Dan lalu keempat adalah produk hasil daur ulang sebanyak 3,2%,
yaitu sebagai contoh pakaian hasil dari material daur ulang, misalnya pembuatan jeans menggunakan bahan dari yang pernah digunakan sebelumnya didaur ulang kembali. Dan lalu terakhirlah produk hemat energi dengan jumlah 2,4%, sebagai contoh adalah motor listrik ataupun juga lampu hemat energi. Nah, dari sini setiap responden bisa menjawab lebih dari satu jenis produk, sehingga secara total itu di atas 100% jika kita lihat dari grafiknya. Kemudian untuk karakteristik data, di sini untuk seluruh item indikator masing-masing bervariasi jawabannya dengan dibuktikan dengan nilai minimal 1 seluruhnya dan maksimal juga seluruhnya 5. Dengan dilihat dari rata-rata, pertanyaan pada bagian jarak psikologis cenderung responden menjawab pada bagian nilai rata-rata sampai juga ke bawah atau tidak setuju. Sedangkan itu untuk pertanyaan pada bagian seperti sikap ataupun juga niat, itu rata-rata menjawab pada bagian antara netral atau juga dengan setuju. Nah, kemudian kita melakukan evaluasi model pengukuran dan juga model struktural pada PLSM sebagai metode yang digunakan. Dan di sini saya menggunakan rekomendasi dari Heer dan kawan-kawan 2019 dengan urutan evaluasi model pengukuran dan juga evaluasi model struktural direkomendasikan dengan PLSM adalah pertama, pada evaluasi model pengukuran, 1. Pengecekan muatan indikator reflektif, kedua, reliabilitas konsistensi internal, 3. Validitas konvergen, dan 4. Validitas diskriminan. Kemudian pada evaluasi model struktural setelah dari model pengukuran, 1. Kita menguji linearitas, kedua nilai R kuadrat, 3 nilai Q kuadrat, dan terakhir adalah signifikansi statistik koefisien jalurnya. Yang pertama adalah evaluasi pengukuran model dalam muatan indikator reflektif. Di sini nilai yang disarankan oleh Heer sebenarnya adalah di atas 0,708. Namun menurut Heer juga nilai muatan luar per indikator di antara 0,4 sampai 0,7 itu masih dapat diterima, dengan syaratnya pada langkah selanjutnya adalah pengukuran model tidak terdapat isunya. Sehingga di sini bisa dilihat terdapat beberapa yang saya beri warna merah, itu berarti akan dihapus. Dan jika diamati pada variabel jarak spasial itu seluruhnya dihapus. Dan untuk penjelasannya akan saya jelaskan pada next slide berikutnya, mengapa jarak spasial memiliki muatan luar yang negatif. Jadi menurut Spence, Pottinger, dan Pigeon, pada konteks di negara maju seperti Britania Raya ataupun juga Amerika Serikat, terbentuklah asumsi dari responden bila jarak spasial yang jauh pada psikologis perubahan iklim itu berarti orang pada konteks negara maju memandang negara berkembanglah sebagai tempat di mana perubahan iklim terjadi. Sedangkan pada subjek penelitian saya, responden ada di negara berkembang di Indonesia. Dan di sini terdapat asumsi bila karena negara berkembang lebih mungkin mengalami perubahan iklim, di mana negara maju telah lebih baik memfasilitasi atau berusaha melawan perubahan iklim, maka di sini akan menjadi kebalikannya, di mana di sini perubahan iklim dianggap sebagai sesuatu yang dekat dalam kategori spasialnya. Tapi dalam kategori lainnya seperti waktu ataupun hipotetis itu tidak selalu seperti itu. Dan juga menurut Thorns dan Heitinga pada 2017, ada kemungkinan bila jarak spasial itu dianggap sebagai sesuatu yang general tanpa memandang suatu lokasi. Sehingga pada penjelasan tersebut, di sini jarak spasial justru memiliki nilai indikator muatan yang negatif dan akan dihapus dalam
model penelitian. Di sini seperti pertanyaannya, satu, siapa memikirkan negara lain yang jauh ketika memikirkan efek perubahan iklim. Namun jika di konteks Indonesia, di mana negara berkembang, berarti kita jika memiliki spasial yang jauh, kita akan memikirkan negara yang maju. Nah, itulah yang tidak menjadi relevan, di mana kita akan melihat ini sudah lebih dekat, sehingga jadi model indikator kita akan mendapatkan negatif. Kemudian evaluasi penggunaan model secara detail adalah reliabilitas konsistensi internal, dan juga sekaligus berikutnya adalah kualitas non-convergent. Di sini untuk reliabilitas konsistensi internal menggunakan nilai rho alpha, yang dimana nilai rho alpha dianggap oleh Hare lebih akurat dibandingkan menggunakan kurva alpha. Karena dalam kurva alpha penggunaan tiap itemnya data tidak diberikan beban, sehingga tidak terlalu akurat. Dan nilai disarankan adalah di atas 0,7, namun tidak boleh di atas 0,95. Dan seluruh variabel di sini adalah keterangan reliable. Untuk kualitas convergent, nilai alpha yang disarankan minimal 0,5 dan seluruhnya juga di atas 0,5 sehingga valid. Kemudian untuk kualitas diskriminan, biasanya di sini mayoritas menggunakan Von Drucker, namun Hare dan kawan-kawan pada 2019 juga merekomendasikan penggunaan prosedur HTMT atau Heterodox Monotrade. Nah, mengapa menggunakan tersebut? Karena dianggap metode Von Drucker dianggap kurang akurat jika muatan indikator pada konstruk memiliki nilai yang tidak terlalu berbeda, itu antara 0,65 sampai dengan 0,85. Sehingga di sini saya menggunakan nilai HTMT yang disarankan adalah harus berada di bawah nilai 0,9, dan di sini seluruhnya sudah di bawah 0,9 sehingga kualitas diskriminan juga baik. Dan untuk pada bagian yang saya berikan kosong ini, berarti nilai HTMT antara konstruk order pertama dan konstruk kedua itu tidak dievaluasi. Jadi jarak psikologis contohnya tidak akan dievaluasi jika dengan jarak sosial atau jarak temporal. Kemudian yang berikutnya, evaluasi model struktural adalah kolonialitas dan juga nilai R kuadrat dan juga Q kuadrat. Di sini kolonialitas menggunakan nilai VIF. Di sini nilai yang disarankan di bawah 5. Dan karena pada seluruh hubungan antar konstruk ini sudah di bawah 5, maka dianggap tidak ada indikasi kolonialitas. Sementara itu pada nilai R kuadrat pada masing-masing variabel endogen menandakan seberapa besar masing-masing variabel eksogen mampu menjelaskan variabel endogennya. Nah, di sini saya mungkin sebagai contoh nilai perilaku konsumsi hijau di sini adalah R kuadrat adalah 0,37, yang berarti perilaku konsumsi hijau menunjukkan bila niat dan konsumsi hijau sebagai independennya dari konsumsi hijau itu menjelaskan sebanyak 32,7%, dan sisanya sebanyak 67,3% itu dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian yang menjelaskan perilaku konsumsi hijau. Dan untuk nilai Q kuadrat adalah mengukur kemampuan konstruk endogen dalam kalkulator prediksinya. Nilai disarankan di atas 0, yang menandakan variabel endogen memiliki kemampuan prediksi yang akurat pada model struktural. Dan di sini juga semuanya nilai di atas 0. Dan di mana untuk nilai R kuadrat memiliki kategori rentang antara 0,25, 0,5, 0,75 yang berarti lemah, menengah, dan besar. Dan nilai Q kuadrat ini 0, 0,25 sampai 0,5 adalah kecil, menengah, dan besar. Kemudian berikutnya adalah uji signifikansi statistik koefisien jalur, di mana pada PLSM awalnya data tidak diasumsikan di distribusi normal. Oleh karena itu dibutuhkan prosedur non-parametrik yaitu bootstrapping untuk menguji signifikansinya. Di sini saya menggunakan bootstrapping sebagai subsampel 5000, dan kemudian kita lihat nilai beta sampel asli dan juga beta sampel rata itu tidak jauh berbeda, yang menandakan tidak terdapatnya masalah pada bootstrappingnya sendiri.
Dan untuk signifikansinya, dari seluruh hipotesa yang diuji, terdapat 2 yang tidak signifikan. Yang pertama adalah pengaruh moderasi jarak psikologis pada niat konsumsi hijau dan juga perilaku konsumsi hijau, itu tidak signifikan. Dan yang kedua adalah alasan untuk tidak mengkonsumsi hijau pada niat konsumsi hijau juga tidak signifikan, namun untuk sisanya signifikan. Kemudian untuk simpulannya, studi ini mendukung asumsi BRT bila niat konsumsi hijau memprediksi perilaku konsumsi hijau, sehingga pada studi ini kita tidak menemukan kesenjangan antara niat konsumsi hijau dan juga perilaku konsumsi hijau. Dan studi ini gagal menerima H2, yaitu peran jarak psikologis perubahan iklim sebagai variabel yang memoderasi niat perilaku. Dan kesimpulan lainnya, oleh karena itu, karena niat adalah yang memprediksi perilaku secara baik, membentuk niat konsumsi hijau menjadi hal yang krusial, sehingga sikap terhadap konsumsi hijau dan juga alasan untuk mengonsumsi hijau itu secara signifikan dan positif berpengaruh pada niat konsumsi hijau. Dengan kalau kita lihat dari ukuran efeknya, di sini alasan untuk konsumsi hijau memiliki ukuran efek yang lebih besar dibandingkan sikap dalam konsumsi hijau pada niat mengkonsumsi hijau. Nah, untuk saran penelitian selanjutnya dan juga aplikasi teoritis dan empiris, untuk saran penelitian selanjutnya, eksplorasi variabel penghambat niat perilaku konsumsi hijau yang membuat fenomena kesenjangan, itu masih bisa dilakukan karena pada penelitian ini saya tidak menemukan tersebut. Dan kedua, penggunaan pendekatan penelitian yang tidak hanya kualitatif, namun bisa dengan gabungan kuantitatif dan kualitatif. Sebagai contoh, jika tadi beberapa kontekstual faktor dari alasan untuk mengkonsumsi hijau dan juga alasan untuk tidak mengkonsumsi hijau, itu masih bisa dieksplorasi dengan metode kualitatif untuk menemukan faktor-faktor yang memang akhirnya tercermin di Indonesia melalui misalnya proses wawancara. Nah, kemudian yang ketiga adalah desain pengumpulan data yang mampu merepresentasikan populasi, khususnya mungkin pada wilayah-wilayah di Indonesia yang masih bisa dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat pada tiap wilayah, karena kemungkinan besar tiap wilayah di Indonesia memiliki pola konsumsi yang berbeda dengan beragam kebudayaan. Untuk implikasi teoritis dan empiris, temuan membuktikan asumsi teori keberlakuan, yaitu niat memprediksi perilaku hijau dengan catatan pengembangan item kuesioner mengikuti kaidah yang tepat. Menurut kajian 2020, yaitu harus memenuhi unsur, aksi, konteks, waktu. Dan temuan memperkaya konteks pelitian konsumsi hijau pada konteks negara berkembang, yaitu Indonesia yang masih minim. Untuk implikasi praktisnya, bisa berfokus pada anteseden dari konsumsi hijau, yaitu nilai ekologis dan juga fungsional, dan juga sikap konsumsi hijau, karena nilai konsumsi hijau akan mampu memprediksi perilaku konsumsi hijau. Jika misalnya pemerintah ingin mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi hijau lebih banyak, fokuslah pada ini, pada pembentukan niat konsumsi hijaunya, dan tidak perlu menekankan isu perubahan iklim sebagai contoh tadi, menakut-nakuti misalnya masyarakat dengan isu kita akan menghadapi krisis yang lebih berat, itu tidak akan terlalu banyak berpengaruh dibandingkan kita menekankan misalnya sebagai contoh nilai ekologis dan fungsional dari produk, yaitu mengapa produk ini memang akhirnya mampu menjadi jawaban dari krisis perubahan iklim. Begitu dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Om Santi Santi Santi.